Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Yusuf apa? Nah, di sini ada kasus ini antara tercatat penggunaan analisis dimensi kelembagaan secara minimal. Nah, di mana itu setiap bulan petugas itu harus mencapai input awal dan input akhir dari setiap lembar. Nah, pemakaian air itu kemudian dihitung dari input akhir dikurangi minimal. Nah, sudah dicontohkan apabila yang awal itu detik dan yang terakhir adalah 1 meter kubik, maka penggunaan airnya adalah 1 meter kubik. Nah, di sini harga air ditentukan sebesar Rp3.500 per meter kubik dan terdapat biaya abonemen sebesar Rp10.000. Nah, jadi total harganya itu adalah 1 dikali 3.500 ditambah 10.000, yaitu totalnya adalah 13.500. Nah, selanjutnya pada awal seperti ini, saya membuat database menggunakan perintah database semua satu satu. Nah, di dalam database ini nantinya itu ada empat tabel utama, yaitu tabel pelanggan, dompet, tagihan, dan transaksi dompet. Nah, di tabel pelanggan sendiri itu tuh digunakan untuk menyimpan identitas pelanggan yang menggunakan layanan air Alexis. Nah, data yang disimpan ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, blog, nomor rumah, nomor HP, dan waktu data itu dibuat. Nah, pada kolom ID pelanggan ini menggunakan auto increment dan menjadi primer key. Artinya, setiap pelanggan akan memperoleh ID secara otomatis dan setiap ID itu sifatnya bersifat unik. Nah, tujuannya agar satu rumah itu tidak dapat didaftarkan lebih dari satu kali. Misalnya, rumah saya di Kampung C dan nomornya itu nomor 3C. Nah, itu hanya boleh memiliki satu data pelanggan aja di rumah tersebut, di blok tersebut. Nah, selanjutnya di tabel dompet. Nah, tabel dompet ini itu digunakan untuk menyimpan satu dompet yang dimiliki oleh si pelanggan. Nah, di sini ada kolom utama yaitu ID dompet, ID pelanggan, satu, dan waktu terakhir itu selalu diperbarui nantinya. Nah, di sini tabel dompet tersebut itu mempunyai hubungan dengan tabel pelanggan melalui foreign key ID pelanggan. Nah, di sini hubungannya itu adalah satu pelanggan itu memiliki satu dompet. Hal ini dijaga menggunakan unique key pada kolom ID pelanggan. Nah, di sini saya juga menambahkan aturan on delete cascade. Ya, jadi apabila data pelanggan dihapus dan dompet pelanggan tersebut juga akan ikut terhapus. Nah, selanjutnya di tabel tagihan ini itu untuk menyimpan hasil pencatatan meter air dan tagihan pelanggan setiap bulannya. Nah, di sini ada informasi yang disimpan itu meliputi periode bulan, periode tahun, tanggal awal, tanggal akhir, meter awal, meter akhir, pemakaian per meternya, dan harga per meter per kubiknya. Serta abonen dan total tagihannya. Nah, di sini ada status pembayaran ada dua pilihan berapa tahun itu ada belum lunas dan lunas. Di sini defaultnya belum lunas ya teman-teman. Pada tabel ini tuh terdapat unit key-nya sendiri yang merupakan menjadi ID pelanggan, di pelanggan, periode bulan, dan periode tanggal. Nah, tujuannya itu satu pelanggan itu tidak memiliki lebih dari satu tagihan pada bulan dan tahun yang sama. Nah, di tabel bagian ini mempunyai koreksi juga yang menuju ke tabel pelanggannya. Jadi, itu setiap tagihan itu harus dimiliki oleh pelanggan yang sudah terdaftar. Nah, selanjutnya di tabel transaksi dompet ini tuh untuk mencatat seluruh riwayat perubahan saldo pada pelanggan. Nah, jenis transaksi ini dibagi menjadi dua, top up dan pembayaran. Nah, ini data yang disimpan itu ada nominal, terus saldo sebelum, saldo sesudah, tanggal transaksinya. Nah, untuk ID tanggal ID bagian ini diperbolehkan nilainya kosong. Kenapa diperbolehkan? Karena transaksi top up itu tidak berhubungan dengan tagihan tertentu. Nah, sehingga dengan adanya ini,
yaitu setiap perubahan saldo itu dapat dilacak, jadi kita itu dapat mengetahui kapan pelanggan melakukan top up dan kapan saldo itu digunakan untuk membayar pinjaman. Nah, di sini terdapat saya menggunakan pintu bentuk pelanggan. Nah, tiket ini fungsinya itu tuh berjalan setelah data itu baru dimasukkan ke tabel pelanggan. Nah, fungsinya sendiri ini itu tuh membuat data dompet secara otomatis itu dengan saldo awal 0 rupiah. Jadi setelah tabel pelanggan itu masuk, otomatis jumlah saldonya itu sebesar 0 rupiah ya teman-teman. Jadi tidak 10.000 dan tidak 10.000. Nah, di sini saya juga membuat trigger yaitu uh, membuat buat trigger yaitu ada trigger hitung tagihan misal dan trigger itu apa tagihan update. Nah, trigger bersama itu Merchant itu berjalan ketika sebelum data tagihan itu baru disimpan. Kalau update itu berjalan sebelum data itu tagihannya itu diperbarui. Nah, tapi ini keduanya itu memiliki fungsi yang sama. Yang pertama, uh, trigger itu memeriksa apakah periode bulan itu berada antara 1 hingga 12. Nah, yang kedua, apakah meter akhir itu tidak boleh lebih kecil dari meter awal. Yang ketiga, tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal awal. Nah, apabila datanya itu tidak valid, database itu akan menolak dengan signal dengan signal 4.500. Oke. Nah, jika datanya valid, pemakaian air itu dihitung menggunakan rumus meter air kurangi meter awal. Dan total bagiannya ini ada pemakaian N kubiknya dikali meter per kubiknya tambah nilai absolutnya. Nah, sudah diskusi awal tadi yang dimana pemakaian penggunaan baru terus ada itu tambah itu tabungan yaitu sekitar 10.000 rupiah. Ya, kurang lebih sama ini trigger itu insert dan trigger itu update. Nah, selanjutnya di sini saya membuat prosedur cek tagihan. Nah, di prosedur ini itu menerima satu parameter ID yaitu ID pelanggan. Nah, di prosedur ini kemudian itu menggabungkan dari tabel pelanggan, dompet, dan tagihan eh, menggunakan left join. Ya. Nah, nah, hasilnya itu akan menampilkan apa aja sih? Yang pertama itu ada identitas pelanggan. Yang kedua itu satu dompet, periode tagihan, nilai meter, jumlah pemakaian, total tagihan, serta status pembayaran. Nah, data tagihan itu diurutkan mulai dari periode yang paling baru. Nah, nanti contoh pemanggilannya adalah kita menggunakan sintak call, itu maksudnya itu ada nama prosedurnya wujud bagian dengan ID pelanggan. Nah, nanti kita coba ya. Ini saya jelaskan dulu sebenarnya. Nah, setelah itu di sini saya membuat prosedur top up saldo. Dan di mana top up saldo ini ada parameternya sendiri yaitu ada ID pelanggan dan nominal. Nah, lalu sebelum top up dilakukan, prosedur itu memeriksa bahwa nominal harus lebih besar dari betul. Nah, minimal top up itu harus lebih besar dari 0. Dan pelanggannya itu harus tersedia. Nah, setelah itu sistem itu memulai transaksi menggunakan start menggunakan start transaction. Nah, sehingga satu pelanggan itu diambil menggunakan port ya, port update. Tujuannya itu untuk menguji data saldo selama transaksi berlangsung agar tidak terjadi perubahan saldo secara bersamaan.
Nah, saldo baru itu dihitung dari saldo sebelumnya ditambah nominal top up gitu. Ya. Apabila satu perusahaan berhasil, sistem itu menjalankan komit. Nah, namun apabila terjadi kesamaan SEL akan sistem akan menjalankan rollback sehingga perubahan dibatalkan dan saldo tetap normal. Nanti contoh pemanggilannya itu adalah dengan memanggil ID pelanggannya dan nominal yang ingin ditetapkan. Selanjutnya untuk start prosedur pembayaran. Nah, untuk start prosedur pembayaran nanti ini saya buat prosedurnya itu namanya itu kayak yang di sini ada dua parameter yaitu ID pelanggan dan ID tagihannya sendiri nanti. Dan di mana sistem ini memeriksa apakah tagihan tersebut itu benar-benar dimiliki oleh pelanggan yang melakukan pembelian. Nah, sistem juga memeriksa apakah tagihan sudah lunas atau belum. Jika sudah lunas, pembayaran akan dilakukan dan agar tidak terjadi pembayaran dua harinya. Oke. Nah, setelah itu sistem itu mengambil total tagihan dan saldo pelanggan menggunakan per update. Nah, misalnya ini jika status pembayaran lunas, update, dan tanggal pembayaran itu diisi ini waktu saat itu. Nah, di sini riwayat pembayarannya juga dimasukkan ke aplikasi sebelumnya. Nah, jika semua prosesnya itu berhasil, transaksi disimpan dan komit. Transaksi akan disimpan menggunakan komit. Nah, sebaliknya, jika selanjutnya itu tidak mencukupi, sistem akan menjalankan rollback dengan demikian. Nah, saldo dan uh, sebaliknya, saldo dan status agen itu tidak mengalami perubahan. Nah, di sini sistem juga menampilkan jumlah kekurangan saldo dan pelanggan. Nah, nanti contoh pemanggilannya itu adalah form, daya tagihan, ID pelanggan, dan ID tagihannya nanti. Nah, baik, di sini saya akan mendemonstrasikan datanya. Nah, di sini saya buat dan terlebih dahulu ya di sini ada yang insert kita pelanggan. Di sini kita pelanggan ini nanti saya isikan ke pelanggan untuk nomor rumah, nomor HP. Untuk harinya itu ada cetak Santoso, Pasmur, 2C, dan ini nomor akunnya. Oke. Hmm. Sini untuk sambil ini input ketika ya di sini saya akan buat membuat tagihan ya di sini itu saya buat sebelum ini tinggal aja sudah melihat durasi. Di sini ada satu tagihan-tagihan ada itu pelanggan periode bulan periode tahun tanggal awal hingga tanggal akhir nomor awal nomor akhir harga parameter dan akun bank. Di sini saya sudah menulis tentang sesuai jelas di sini dan ini. Nah, di sini saya coba melihat hasilnya.
dari saran sabda wajib terkait sini ada integrasi yang kita berpikir memberi membantu harga pembayaran total dan sebagainya memberi sekian. Si dari saya, semuanya.